selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Gimana pagi hari ini? Semuanya sehat selalu kan? Semuanya tetap bersemangat mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Oke, tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Biarlah semuanya semangat ya. Kita akan pujikan satu buah pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, semuanya bisa ya? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Mari kita semuanya lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, mata ditutup, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini karena kasih karunia-Mu yang telah memberikan kesehatan buat kami semuanya ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu itu biarlah tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kakak akan bercerita tentang beribadah kepada Tuhan. Dan adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa buka di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Kakak ulangi lagi, dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Nah, di dalam cerita itu dikisahkan pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus sama seperti bangsa Yahudi pada umumnya, pada hari Sabat mereka akan datang untuk beribadah. Sama juga seperti kita, sekarang ini umat Kristiani setiap hari Minggu akan selalu datang ke gereja untuk beribadah. Nah, pada waktu itu, pada hari itu, Tuhan Yesus berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar banyak orang yang hadir di situ tentang firman Tuhan. Nah, di antara orang yang hadir itu, banyak orang yang hadir itu, ada satu perempuan yang sakit selama 18 tahun adik-adik. Oh, itu bukan waktu yang sebentar ya. Kira-kira sekarang adik-adik umurnya berapa? Adik-adik umurnya antara 3 sampai 12 tahun. Tapi bayangkan, wanita ini sudah mengalami sakit 18 tahun dan tidak sembuh-sembuh adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana badannya selama 18 tahun dia menderita sakit. Nah, waktu itu wanita yang 18 tahun mengalami sakit itu juga hadir adik-adik. Dia tidak menyangka bahwa sesuatu akan terjadi dalam kehidupannya dan mengubah hidupnya. Wanita ini mungkin awal-awal ketika dia sakit, dia sudah berdoa, dia sudah datang beribadah, dia memohon kesembuhannya. Tapi sekian tahun lamanya dia tidak memperoleh kesembuhan. Dan akhirnya wanita itu, ya sudahlah, biasa. Itu. Dia bisa menerima sakitnya dan dia tetap setia untuk datang beribadah. Dan pada waktu itu adik-adik, ketika dia datang, dia juga melakukan ibadah seperti biasanya. Dia tidak mengharapkan sesuatu apapun, yang terpenting dia datang beribadah. Dan Tuhan tahu adik-adik. Tuhan tahu saat itu. Tuhan melihat wanita ini, apa yang menjadi kerinduannya. Walaupun wanita ini tidak meminta kesembuhan, tapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh wanita ini. Ketika Tuhan melihat wanita ini, Tuhan memanggilnya. Dan wanita itu pun datang mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Hai ibu, sakitmu sudah sembuh." Wow, bagaimana rasanya adik-adik? Bagaimana rasanya saat kerinduan kita yang sudah lama, kalau adik-adik menginginkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, bagaimana rasanya? Nah, sama seperti wanita ini adik-adik. Dia lama sekali rindu untuk sembuh. Dan hari itu, saat ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang menjadi doanya selama ini, Tuhan jawab, dia sembuh. Dia yang semula sakit sampai bongkok Tuhan, capek bongkok waktu itu. Tiba-tiba dia berdiri dengan tegak dan dia sembuh, dia bebas dari sakitnya. Dia bersorak-sorai, dia memuji Tuhan dengan luar biasa. Dia mengucap syukur karena Tuhan sudah menyembuhkannya.
Dan banyak orang yang hadir di tempat itu pun juga merasakan hal yang sama. Mereka bersuka cita karena orang yang sakit sedemikian lama telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah semuanya orang sukacita pada waktu itu Tuhan? Ternyata enggak. Ada loh yang tidak suka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan wanita ini. Siapa ya kira-kira? Orang itu ternyata adalah kepala rumah ibadat. Dia tidak suka karena Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Di mana ketentuan waktu itu, hukumnya waktu itu bahwa harus mengutamakan, harus menghususkan hari Sabat. Jadi orang-orang tidak boleh melakukan kegiatan lainnya kecuali beribadah. Kalau melanggar berarti tidak mengkhususkan hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus tahu. Kemudian Tuhan Yesus menegur kepala rumah ibadat ini dan mengajarkan kepadanya, beribadah itu baik, rajin beribadah itu baik. Tetapi jangan lupa harus melakukan kebaikan juga untuk sesama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya untuk beribadah. Sebagai contoh yang baik seperti wanita yang mengalami sakit ini ya adik-adik, meskipun dia mengalami sakit, dia tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik dikaruniai dengan tubuh yang sehat, bisa lari ke sana, bisa lari ke sini, mosok kalah dengan wanita yang sakit ini. Ayo tetap bersemangat, mulai sekarang adik-adik semangat lagi beribadah. Jangan kendor ya, tetap bersemangat beribadah. Meskipun kondisi seperti ini yang mengharuskan kita harus berada di rumah, harus tetap melakukan aktivitas di rumah, tapi tetap semangat. Adik-adik harus semangat, memiliki tanggung jawab untuk tetap beribadah meskipun mengikuti ibadah online di rumah. Oke, adik-adik tetap semangat ya. Dan yang terpenting itu pagi hari ini kita diajarkan selain beribadah kepada Tuhan, kita juga diajarkan apa? Selalu melakukan kebaikan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui firman-Nya. Yuk, kita semuanya selain kita rajin beribadah, kita juga rajin untuk melakukan kebaikan. Jangan hanya kita rajin beribadah saja, tapi kita lupa, kita tidak melakukan kebaikan. Kalau diajak berbohong, ikut-ikut bohong. Kalau diajak mencuri, ikut-ikut mencuri. Dan saat melakukan kesalahan, tidak mau mengakui kesalahannya. Jangan lakukan itu ya. Jangan seperti kepala rumah ibadah tadi, yang iri, yang benci saat melihat orang lain melakukan kebaikan. Kita seharusnya melakukan kebaikan. Oke? Semangat ya adik-adik. Yuk semangat terus beribadah dan tetap melakukan kebaikan. Ayat hafalan minggu ini diambilkan dari kitab Ibrani 10 ayat 25a. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kakak ulangi lagi ya. Ibrani 10 ayat 25a. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Amin. Mari kita semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang boleh kami dengar Tuhan, betapa sangat pentingnya kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Tapi terlebih penting juga kami harus melakukan banyak kebaikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, ajar setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah-rumah boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam perbuatannya setiap harinya. Selalu mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya tantangan ya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, ayat hafalan juga sudah dibagikan. Nah, tugas adik-adik saat ini mudah sekali ya. Tugasnya adalah adik-adik membuat prakarya ya tentang rumah ibadah. Nah, ini kakak kasih contohnya. Salah satu contohnya, adik-adik bisa bikin seperti ini. Gambar ditempel-tempel seperti ini dan menjadi gereja atau rumah ibadah ya. Adik-adik boleh menempel, boleh, bagus. Kalau adik-adik mau menggambar juga enggak apa-apa. Yang penting temanya adalah gereja. Oke? Selamat mengerjakan. Kalau nanti adik-adik sudah mengerjakannya, adik-adik boleh foto ya.
seperti ini, jangan ditutupi seperti ini, tapi di sini diperlihatkan wajahnya dan memperlihatkan hasil karyanya. Tapi jangan lupa juga menghafalkan ayat hafalannya minggu ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat. Jangan lupa sering cuci tangan, istirahat yang cukup, dan yang terpenting ada makan makanan yang bergizi. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.